tiap hari marah-marah, ya endingnya mungkin hipertensi juga lah. Kan? Oke, apalagi kalau setiap hari sering dimarahin, orang dimarahin pasangan, dimarahin sama bos, pasti tensi tinggi kan? Belum lagi dimarahin Pak Albert. Canda aja ya. Oke, jadi hipertensi sekarang ini jadi masalah utama kita semua. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga. Karena hipertensi ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit seperti jantung, gagal ginjal, diabetes, serta stroke. Jadi khawatir kan? Jadi sekarang ini mudah-mudah udah ada hipertensi. Contohnya ya, teman saya ini barusan 22 tahun udah ada hipertensi. Jadi oleh ini Anda perlu tahu bahwa hipertensi banyaknya berlaku pada laki-laki 3 kali lipat berisiko kebandingnya wanita. Oke, di sini jangan keliru ya, tekanan darah sama hipertensi. Oke, istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Oke, besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistansi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Okey, hipertensi juga dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap hari oleh semua orang dewasa. Jadi, apakah semua punya alat pengecek tekanan darah di rumah Anda? Oke, kalau jika nggak ada itu, saya sarankanlah untuk semua orang investasikan alat itu demi kesehatan bersama. Oke, oke. Hasil pemeriksaan akan terbagi kepada 2 nomor, yaitu angka pertama atau sistolik mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung itu berkontraksi ataupun berdetak. Angka kedua pula, diastole, yaitu dia mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung kita beristirahat di antara detaknya itu. Memang, faktor risiko untuk alami hipertensi berbanding lurus dengan usia. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk alami hipertensi. Jadi di sini terdapat beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah sejarah keluarga, obesitas, gaya hidup tidak sehat dan tidak aktif, dan pola makan yang tidak sehat sepertinya makan banyak garam, banyak perasa, perisa ataupun seperti kicap-kicap itu. Jika makan banyak sangat itu setiap hari dan meningkatkan lagi risiko untuk terjadinya hipertensi. Okey, kebanyakan tekanan darah tinggi tidak memiliki gejala pada awalnya. Namun, dalam beberapa kasus seperti bila tekanan darah itu melebihi 180 sistolik dan melebihi 120 diastolik, jadi di sini Anda bisa memiliki gejalanya yang termasuk sakit kepala yang parah, nyeri pada dada, kepala itu rasa pusing, kemudian Anda rasa susah bernafas, ada telinga itu ada berdengung, pandangan pun juga mulai kabur, dan semua ini akan membuatkan Anda cemas dan bingung. Jadi, Anda perlu segera mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit dengan segera, ya. Anda perlu ambil tahu tentang ini. Oke, jadi dari segi komplikasinya kita perlu tahu ya, organ-organ dan sistem peredaran darah bergantung satu sama lain untuk menunjang kesehatan yang baik. Jadi saya mohon Anda ambil berat tentang komplikasinya. Karena jika tidak dirawat dan dikawal, ianya bisa merosakkan pembuluh darah dan akan membahayakan nyawa seseorang.
Oke. Komplikasi yang pertama yaitu bisa menyebabkan stroke dan juga serangan jantung. Bagaimana? Jadi, tekanan darah tinggi yang lama-kelamaannya akan menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit dan kolesterol akan terkumpul di situ. Dan kemudiannya apabila banyak kolesterol yang terkumpul di darah, ia akan menutup pembuluh darah itu. Oke? Apabila dia sudah menutup, jadi akan menyebabkan oksigen itu nggak sampai di otak. Bila situasi ini berlaku, di mana oksigen nggak sampai di otak, ini akan berlakunya stroke. Oke? Namun jika oksigen itu nggak sampai ke jantung, ini pula kita panggil serangan jantung. Oke? Ingat, jika tidak sampai di otak, stroke. Jika tidak sampai di jantung, serangan jantung. Oke? Oke, selain dari itu, yang kedua ialah gagal ginjal kronis, di mana kita tahu ginjal membantu menyaring limbah dan cairan ekstra dari darah ini, dan organ ginjal ini melibatkan banyak juga pembuluh darah untuk melakukannya. Jadi jika pembuluh darah ini menjadi rosak, sel itu nggak dapat menerima oksigen serta nutrisi yang diperlukan. Dan inilah alasan mengapa tekanan darah tinggi adalah penyebab utama kedua gagal ginjal. Oke, bagaimana kita mahu mendiagnosa hipertensi? Oke, jadi kebiasaannya dokter atau tenaga ahli akan memakaikan menset lengan tiup di lengan dan mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Jadi, hasil pengukuran tekanan darah itu akan dibagi menjadi 4 kategori umum. Yang pertamanya, Anda bisa lihat di sini, tekanan darah normal adalah tekanan darah di bawah 120 sistolik dan 80 diastolik. Untuk prahipertensi adalah tekanan sistolik yang berkisar dari 120 hingga 129 atau tekanan diastolik di bawah 80. Jadi di sini Anda perlu ambil tahu ya, prahipertensi ini lebih cenderung dapat memburuk dari waktu ke waktu. Oke, untuk hipertensi tahap 1 adalah tekanan sistolik berkisar 130 hingga 139 atau tekanan diastolik yang berkisar 80 hingga 90. Oke, yang seterusnya yaitu hipertensi tahap 2 yang dimana ia tergolong lebih parah jika tekanan sistolik 140 atau lebih tinggi dan tekanan diastolik itu 90 ataupun lebih dari itu. Oke. Dan yang terakhir yaitu krisis hipertensi. Ini akan muncul apabila hasil pengukuran tekanan darah lebih tinggi dari 180 sistolik dan 120 diastolik. Oke, kondisi ini termasuklah situasi darurat yang memerlukan perawatan medis dengan segera. Jika kamu mendapatkan hasil ini saat mengukur tekanan darah di rumah, jadi Anda perlu tunggu 5 menit, kemudian tes ulang tekanan darah ini. Namun, jika Anda mengalami gejala hipertensi yang sudah kita bincang sebelumnya, jadi ada baiknya segera Anda mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Oke, semua masih bersemangat? Masih ada di situ kah? Pak Albert? Apa ada Pak Albert? Semangat, Bu. Bu Atika? Oke. Alright, jadi kita teruskan ya. Oke, kita sudah tahu seberapa teruk dan bahayanya hipertensi jika tidak dirawat dan dikawal. Jadi sekarang ini kita perlu ambil langkah yang bijak untuk terus sehat dengan modifikasi gaya hidup. Oke, yang pertama dengan kontrol berat badan kita. Jika diabetes terjadi bersamaan dengan hipertensi, perjalanan penyakit akan menjadi semakin buruk dan penderita hipertensi ini sulit untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Oleh itu, penderita hipertensi yang kelebihan berat badan dianjurkan untuk menurunkan berat badan ke rentang yang ideal. Yang kedua, dengan mengatur pola makanan. Lewat penelitian yang dilakukan The National Heart
Lung and Blood Institute di Amerika, penderita hipertensi sangat dianjurkan untuk menerapkan diet DASH, yaitu Dietary Approaches to Stop Hypertension, yang bermaksud pendekatan diet untuk menghentikan hipertensi. Okey. Kajian yang menunjukkan pengidap darah tinggi yang mematuhi diet DASH ini berjaya mengurangkan tekanan darah mereka dalam masa 2 minggu aja. Okay. Diet DASH ini mengutamakan beberapa aspek, iaitu yang pertama, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Okay. Yang kedua, konsumsi produk olahan susu rendah lemak ataupun tanpa lemak. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi ikan, daging unggas, sepertinya ayam, bebek, lepas tu kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayuran, dan makanan yang berasal dari gandum. Okey, yang seterusnya, iaitu yang keempat, anda perlu batasi konsumsi makanan yang tinggi lemak, kolesterol, dan lemak trans. Okey, seperti makanan fast food, seperti makanan fast food, kerepek, keropok, jajan-jajan, itulah. Okey, dan terakhir sekali ialah dengan batasi asupan garam, gula dan makanan yang bersifat manis dan berperisa. Okey, yang ketiga ini dengan cara olahraga secara rutin. Okey, setiap penderita hipertensi dianjurkan untuk melakukan olahraga secara rutin, yang di mana ini dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dengan mungkin lakukan olahraga aerobik dengan intensitas yang sedang, minimal dalam 150 minit atau mungkin intensitas berat minimal 75 minit dalam seminggu. Misal saja, mungkin jalan cepat ataupun berjogging. Dan jangan juga lupakan kombinasi dengan olahraga yang melatih kekuatan otot seperti lompat bintang, push up, sit up ataupun plank, okay, yang bisa dilakukan sebanyak minimal 2 hari dalam seminggu. Yang seterusnya, hindari rokok dan minuman beralkohol. Kerana kita tahu merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi ini sendiri. Pasalnya, rokok dapat merosak dinding pembuluh darah dan mempercepat pembentukan plak, iaitu pembentukan kolesterol itu di pembuluh darah arteri. Jadi, sementara itu juga, selain pada merokok, konsumsi alkohol berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Jadi, semakin banyak alkohol yang masuk ke dalam tubuh anda, jadi tekanan darah itu akan cenderung untuk tinggi dan lagi bahaya, ia sulit untuk stabil. Okey, dari segi pengobatan, sebahagian pengidap hipertensi harus mengonsumsi ubat seumur hidup untuk mengatur tekanan darah mereka. Namun, jika tekanan darah itu sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup sehat, penurunan dosis ubat atau konsumsinya dapat diberhentikan. Okey. Nah, di sini terdapat 6 kumpulan makanan yang membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi. Okey, anda bisa lihat ketiga-tiga kumpulan makanan ini kaya dengan antioksidan yang membantu mengurangkan keradangan dalam tubuh. Jadi, peradangan yang terkontrol ini bisa menjaga tekanan darah. Okey, sebagai contoh, buah beri, terutamanya beri biru ataupun blueberry, ini akan mengandungi senyawa flavonoid. Jadi, senyawa flavonoid ini menurut salah satu penelitian dapat mencegah hipertensi dan dapat membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi. Okey, seterusnya, diet kaya kalium membantu tubuh menjadi lebih efisien dalam membuang kelebihan natrium dari tubuh. Jadi, anda perlu ingat natrium ini adalah musuh pengidap hipertensi kerana makanan yang tinggi natrium ini akan membuat jantung memompa lebih kuat sehingga menaikkan tekanan darah.
Oke, jadi contohnya pisang ini contoh pisang ini tinggi dengan kalium, jadi ia bisa menjadi salah satu pilihan makanan untuk menurunkan darah tinggi secara alami. Oke, seterusnya arginin. Oke, makanan yang tinggi L-arginin ini dapat membantu memproduksi nitric oxide, di mana senyawa ini penting untuk membuat sel otot ini tetap rileks sehingga tekanan darah itu bisa tetap terjaga. Kemudiannya serat. Oke, serat ini kita sudah tahu ya, terbukti mampu menurunkan tekanan darah tinggi dengan cara menyerap semua lemak yang ada di dalam arteri darah Anda. Jadi bila lemak itu makin berkurangan, jadi saluran darah itu di pembuluh darah itu makin ada ruang dan bisa rileks. Jadi tekanan darah itu juga akan normal. Jika kita semua bisa praktikkan gaya hidup dan pola makanan yang sehat ini selalu selamat, bagus. Kemungkinan gejala hipertensi pada diri kita akan berkurang. Akan tetapi, kita semua sadar bahwa kita selalu dibelenggu masalah waktu dan kesibukan harian. Jadi, untuk menunjang kesehatan diri kita, di Nutrik, kita sudah ada produk yang mengandungi bahan yang terbukti membantu menurunkan hipertensi. Oke, yang pertama, kita ada Vitanetic Circulate Citrulline Plus yang tinggi dengan L-arginin dan L-citrulline, di mana kedua bahan ini mampu mengenyalkan dinding pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah tinggi itu secara signifikan. Oke, yang keduanya, produk yang kaya dengan antioksidan yaitu Vitanetic Phytocomplex yang akan melindungi sel-sel tubuh Anda dari kerusakan akibat stres oksidatif. Oke, contoh antioksidannya seperti vitamin C dapat membantu mengeluarkan lebihan natrium dari tubuh badan Anda sehingga menurunkan tekanan dari dalam pembuluh darah itu. Jadi, bacaan tekanan darah Anda akan kembali ke paras yang normal. Jadi, solusi terakhir yaitu Vitanetic Green Mix yang kaya dengan serat dari sekam psyllium. Oke, terdapat studi tentang suplementasi serat psyllium selama 6 bulan dan ia secara signifikan dapat mengurangi tekanan darah, sistolik dan diastolik pada orang yang obesitas dengan hipertensi. Oke, jadi marilah kita semua menjaga kesehatan diri kita semua dengan mempraktikkan gaya hidup yang sehat serta pola makanan yang sehat. Jadi selesai sudah sesi kali ini. Ibu bapak yang punya pertanyaan bisa langsung ditanya di chat box ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siti Aisyah untuk yang telah membawakan untuk sesi kita siang hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan pembahasan yang sangat bagus sekali ya yang dibawakan oleh Ibu Siti Aisyah. Nah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang mau ingin bertanya kepada Ibu Siti Aisyah, bisa langsung bertanya atau bisa langsung ke kamera dan mic-nya bisa langsung dihidupkan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu bisa juga untuk ketik di chat untuk kolom pertanyaannya. Halo, Ya, siang Pak Burhan. saya mau tanya Bu Aisyah, Boleh Pak, silakan Pak. kenapa laki-laki lebih besar potensinya kena penyakit hipertensi ketimbang perempuan? Oh, kenapa laki-laki lebih rentan untuk kena hipertensi ya Pak ya? Iya, daripada perempuan, Iya, baik. wanita. Daripada wanita ya. Iya. Silakan Bu Siti Aisyah mau langsung dijawab atau mau kita tunggu untuk jawaban pertanyaan selanjutnya? Saya bisa jawab terus. Boleh. Baik. Silakan Bu Siti Aisyah. Jadi kebiasaannya itu saya sudah beritahu tadi ya. Kebiasaannya laki itu lagi cenderung mendapat hipertensi berbanding wanita karena
kita tahu ya bahwa laki-laki ini kebanyakannya akan terdedah kepada situasi yang stres, itu lagi merokok, dan mungkinlah banyak-banyak risiko yang saya sudah nyatakan tadi, stres, merokok, lagi itu kurang tidur, karena harus bekerja kan, harus bekerja untuk mencari duit untuk keluarga dan sebagainya. Jadi saya rasa itu disebabkan banyak faktor Banyak seperti itulah faktor ya. menyebabkan laki lagi itu senang mendapat hipertensi berbanding wanita lah. Jadi Oke. itu ya. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Burhan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin yang lainnya mau langsung bertanya kembali kepada Ibu Siti Aisyah. Ya mungkin Bu Esti nih, Bu Esti mau bertanya Bu. Bu Esti. Halo Mbak, Iya, sore Bu Esti. ya Mungkin Bu Esti ada pertanyaan nih selamat untuk Bu sore Siti Aisyah. Mbak Ika, Bu Siti Aisyah. Saya mau tanya, Ya, kalau untuk sirkulik itu, kalau misalnya dia ada jantung, itu dosisnya gimana? dosis, dari segi Itu dosis ya. pertanyaan saya. Iya, Ya, jadinya dari segi dosis itu karena ini suplemen kesehatan ya, yang nggak ada dosis yang spesifik seperti obat-obatan. Jadi kalau dari segi dosis untuk suplemen kesehatan ini kita akan sarankan untuk mengambil 1 hingga 2 biji obat suplemen itu untuk ditelan setiap hari. Gitu. oh iya. Ya, Terima begitu. kasih Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Esti. Bu Esti mungkin saya bisa tambah. Di mute Pak Tyson. Bu Esti, mungkin saya bisa tambah di sini, oke? Karena kita suplemen, oke? Kita nggak mau pegang harus setiap hari berapa dosis gitu, oke? Karena kita lihat juga kadang-kadang kalau kita makan banyak makanan yang mengandungi arginin, oke? Atau citrulline, oke? Mungkin hari itu saya ambil suplemennya bisa kurangin dikit gitu. Oke, tapi andai kalau hari itu kita nggak ada asupan makanan yang mempunyai arginin atau citrulline, ya mungkin saya harus makan lebih lah. Ya, Bu Esti, mudah-mudahan bisa menjawab persoalan Sirkulik Bu Esti. ini digunakan bersamaan dengan obat-obatan tidak apa-apa atau harus dihentikan salah satu, Pak? Kalau obat-obatan kita selalu saranin jangan hentikan. Oh Oke, gitu. jangan Berarti hentikan. sirkulik Oke, tetap ya, boleh ya? tetap boleh, tetap boleh. Oh, Cuman setelah obat-obatan itu mungkin mereka ada setelah waktu 30 ada menit gitu jeda. kan. Ada jeda Oh, iya. waktunya gitu sebelum konsumsi sirkulik. Jadi ada jeda waktulah antara obat dengan suplemen itu. Oh iya. Terima kasih Pak Tisen. Kapan ke Solo Ya, lagi? pasti. Nanti Pak Albert atau training saya ke Solo. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, jika yang ingin mau bertanya kembali, bisa langsung untuk dihidupkan kolom chatnya atau bisa langsung bertanya kepada Ibu Siti Aisyah. Dan di sini Ika lihat di chat ada pertanyaan. Selamat sore dari Bapak Wisnu Darmawan. Di sini selamat sore, pertolongan pertama ketika kita kena serangan hipertensi harus apa? Terima kasih. Silakan Ibu Siti Aisyah jika ingin langsung dijawab. Maaf ya, yang ini soalan ini maksudnya sudah didiagnosa sama hipertensi ya? Atau
Karena Amin. jika seseorang itu sudah didiagnosa hipertensi oleh dokter, biasanya kita akan minta pasien untuk menukar gaya hidup kepada yang lebih sehat dahulu, seperti yang saya bincangkan tadi lah, contohnya kerapkan olahraga, makan makanan yang DASH diet itu, perlu konsumsikan sayur, buah, dan mengurangkan makanan yang berlemak, yang bergoreng, dan yang selebihnya itu jika dari segi gaya hidup itu nggak menjadi untuk menurunkan tekanan darah, jadi perlu rujuk kepada dokter lah untuk memberikan obat-obatan untuk mengurangkan tekanan darah. Mohon maaf Ibu Siti, Ya, itu yang dimaksud adalah serangan dadakan, serangan mendadak, serangan hipertensi mendadak. Oke, saya akan Gimana, Mas? jelaskan ke Siti. Saya akan jelaskan ke Bu Siti Aisyah. Siap. Aisyah, I think what they meant was basically, let's say if there's any first aid that can be performed, any procedures that can be performed, assuming they have been diagnosed with hypertension. Okay, of course, as far as I'm concerned, hypertension, unless it's not related to your heart, then you straight go to the doctor lah. Okay, I think what that's what they meant lah. so basically it's more like what they need to do if maybe if they sorry can you repeat again? Oke, Let me ginilah. Saya akan jawab atas pihak Bu Siti Aisyah ya. Oke, untuk persoalan itu, karena kalau hipertensi ini kita terlalu tinggi, kemungkinan akan ada dampaknya, oke, ke jantung atau ke stroke. Oke, tapi selagi kalau hipertensi itu kita belum ada dampaknya ke stroke, ke jantung, itu berarti belum ada keadaan darurat lah. Oke, jadi kalau kita sudah didiagnosa hipertensi, waktu kita buat tes itu, kita udah tahu kita hipertensi, yang pertama yang kita harus lakukan adalah pergi ke dokter untuk dapatkan cara ataupun obat gimana kita bisa turunkan hipertensi ini. Oke. Now, katakan kalau hipertensi itu langsung ada dampaknya ke serangan jantung ataupun stroke. Oke, kalau serangan jantung masih ada yang orang panggil kita bisa perform CPR apa gitu. Oke, jadi itu tergantung ke dampaknya hipertensi itu ke diri orang itu apanya dia. Ya, Bapak Wisnu Wisnu ya. Darmawan, Pak. Ya, Pak Wisnu, mudah-mudahan bisa menjawab persoalan Pak Wisnu ya. Ya, baik, makasih Pak Tesan atas jawabannya. Dan ini juga ada pertanyaannya kembali, Bu Aisyah, dari Bapak dari S. Nur. Nah, Bu Aisyah, apakah ada dampak jangka panjang bila mana seringkali mengontrol hipertensi dengan obat antihipertensi? Sejauh mana sirkulik efisien mencegah hipertensi tersebut, Bu Aisyah? Silakan dijawab, Bu Aisyah. Saya ambil lagi ya soalan ini ya, karena ini memang saya suka dengar sih, apakah kalau obat itu apa dampaknya ke diri kita. Nah, makanya kita selalu sarankan orang pakai suplemen. Karena apapun obat, oke, apapun obat pasti akan ada dampaknya ke organ tubuh, sama ada liver, hati, ataupun ginjal. Tapi mau nggak mau, kadang-kadang kalau kita hipertensi, nggak mungkin dong kita nggak mau minum obat itu. Kita harus ambil obat itu.
Makanya kita di Nutri kita selalu sarankan untuk pencegahan. Oke. Jangan ada banyak ketergantungan ke obatnya. Meskipun kadang-kadang kita nggak ada pilihan lain harus minum obat, ya udah kita harus minum obat itu. Tapi ya kita tahu kebanyakan obat pasti ada dampaknya ke hati ataupun ginjal kita. Ya, jadi yang paling utama, yang paling penting kita jaga kesehatan kita dari sekarang, jaga tubuh kita dari sekarang, konsumsi banyak ya asupan-asupan. Kalau nggak bisa konsumsi asupan, konsumsi suplemen dong. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik. Makasih Pak Tyson untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali? Iya. Ya mungkin Pak Alex nih, Pak Alex sudah buka kamera. Gimana Pak Alex, kabarnya Pak Alex? Di unmute Pak, dibuka dulu untuk mic-nya. Ya, baik. Iya. Terima kasih. Saya ingin bertanya sama Ibu Siti Aisyah. Tadi dijelaskan bahwa hipertensi itu berbanding lurus dengan usia. Nah, ada beberapa para medis yang mengatakan kalau usianya sudah melebihi 60 tahun, itu masih dianggap belum hipertensi dengan sistole diastole itu 130 dan 85. Jadi sebetulnya yang usianya 60 itu apakah sudah termasuk hipertensi atau belum? Karena tadi dijelaskan bahwa 130 dengan 85 itu sudah hipertensi gitu. Ya, ini saya minta yang lebih jelas. Terima kasih. Baik, makasih Pak Alex. Kasih Pak Alex. Oke, jadi tentang diagnosa ini, kebiasaannya setiap rumah sakit itu mempunyai nomor yang berbeza yang mereka gunakan untuk diagnosa penyakit hipertensi ini. Jadi kemungkinanlah di rumah sakit yang Pak Alex pergi itu yang menggunakan nomor yang 130 itu, yang untuk didiagnosakan sebagai hipertensi. Jadi itulah dia bergantung kepada setiap rumah sakit juga lah. Mungkin ada setengah rumah sakit itu ia ambil nomor 120 itu sudah didiagnosa hipertensi. Namun mungkin ada di rumah sakit lain itu ambil nomor 140 udah didiagnosa hipertensi. Jadi begitu menjawab soalan kah? Baik. Nomor sebenarnya angka ya, angka. Ya benar. Angka. Oke, baik. Makasih Bu Siti Aisyah atas jawabannya untuk pertanyaan Pak Alex. Gimana Pak Alex? Sudah cukup jelas untuk jawaban dari Bu Siti Aisyah? Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Wisnu Darmawan. Pertanyaannya Hipertensi itu, atau kenapa Pak? Halo Pak Alex. Pak Alex. Pak, suaranya di-mute Pak. Iya Pak. ya signalnya kurang bagus tadi. Iya. Gimana Pak Alex? Gini, saya sekarang sudah usia 66 tahun. Nah, saya terakhir periksa dengan hipertensi itu 130/85. Jadi apakah sekarang sudah harus saya minum obat anti hipertensi atau belum perlu begitu? Terima kasih. Oke, jadi untuk menentukan sama ada Pak Alex
Alex harus minum obat ataupun enggak, itu saya sarankan Pak Alex untuk berjumpa sama dokter lah, karena biasanya dokter ini yang akan memberi dosis obat, sama ada Pak Alex harus mulakan obat ataupun dokter akan minta Pak Alex untuk mengawal gaya hidup sehat dahulu. Nah, itu bergantung pada dokter lah. Jadi saya sarankan Pak Alex untuk berjumpa dokter untuk pengobatan yang lebih lanjut lah. Tapi saya bisa sarankan ya, Pak Alex harus pakai ada sesuatu, yaitu Seculic. Ya. Kalau saya sudah sejak 2014 saya memakai biospray. Dengan kulit saya pakai tiap hari. Ya. Tapi dokternya memberikan saya obat antihipertensi. Jadi saya bingung, tapi obat antihipertensi yang diberikan itu saya belum pakai sampai sekarang. Seperti amlodipin. Jadi iya, ini makanya Bapak kalau sudah pakai Seculic, oke, yang penting Bapak harus frequent, how do you say frequent, sorry? Sering, ya. Lebih sering dicek tekanan darahnya. Bangun siang, sore, malam. Oke, Bapak harus monitor tekanan darahnya. Karena seperti yang Bu Siti Aisyah ngomong tadi, hipertensi ini kalau kita mau perbaiki bukan hanya dari segi obatnya doang. Ya, dari segi makanan, dari segi olahraga, dari segi suplemen yang bisa membantu gitu kan. Jadi kalau mumpung Pak Alex punya masih belum terlalu tinggi loh. Masih ada kesempatan untuk kontrol. Kan? Jadi kalau Pak Alex udah ada situasi begini, ya saran saya kan kita harus praktikin gaya hidup yang sehat itu pertama, diet yang sehat. Oke, kalau Pak Alex nggak mau minum obatnya, oke, coba pakai Seculic. Ya, baik Pak Tyson. Saya sampai hari ini saya pakai Seculic secara rutin. Ya. Dan obatnya itu saya belum pakai yang amlodipin itu. Ya. Dan jaga makan dengan olahraga. Baik. Jaga makan dengan olahraga juga. Ya, Oke, jaga makan olahraga. Terima kasih Ibu Siti Aisyah. Thank you. Baik, makasih Pak Alex, Pak Tyson. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Wisnu Darmawan, Bu Siti Aisyah. Di sini beliau bertanya bahwa penderita hipertensi harus minum obat seumur hidup, artinya tidak bisa sembuh. Ya, ini mungkin saya bisa jawab ya atas pihak Bu Siti Aisyah ya. Oke. Iya. Nah, yang seperti yang dipresentasikan oleh Bu Siti Aisyah tadi, oke. Banyak yang kita harus lakukan untuk kontrol supaya hipertensi kita turun. Oke, contoh mereka yang sudah perlu obat. Oke, memang sih kita sih nggak ada, selalu orang bilang lah ya, kalau pakai obat hipertensi nggak ada hentinya. Jadi kalau sekali pakai harus pakai seumur hidup. Oke, tapi saya bukan dokter, cuman saya lihat kalau hari ini kita pakai satu obat, contoh ya obat kolesterol ataupun obat hipertensi ya. Kalau kita sudah pakai kondisi tekanan darah kita sudah turun kembali ke normal, apakah kita praktekkan gaya hidup yang beda gitu loh. Kalau kita praktekkan gaya hidup yang lebih sehat, makanan pola makannya memang cukup sehat gitu, kemungkinan besar ketergantungan obat itu akan nggak perlu. Ya, karena kalau kita ngomong hipertensi, kita ngomong kolesterol, sebenarnya nggak ada kata sembuh. Oke, kita yang nggak ada kolesterol sekarang, ataupun nggak ada gula darah, nggak ada hipertensi, tidak berarti ke depannya saya tidak akan ada yang itu loh. Oke, jadi untuk tiga penyakit ini, kalau saya lihat, nggak ada kata sembuhnya gitu loh. Ya, yang penting kita harus kontrol. Ya, jadi kalau kita kontrol, kita mulai dari sekarang. Kita pakai suplemen, pakai biospray, pakai Vitanetic, itu semua. Jadi kita bisa menurunkan kemungkinan kita perlu ketergantungan obat itu.
Kan yang selalu kita khawatir takut adalah ketergantungan obat. Seperti persoalan tadi ya. Kalau kita minum terlalu banyak obat juga akan ada dampaknya ke organ tubuh lain. Kan? Jadi saran saya, oke, jangan terlalu khawatir pakai obat seumur hidup apa gitu. Jangan terlalu khawatir kita sembuh enggak. Karena kalau saya sembuh sekarang hipertensinya, tapi saya gaya hidup saya enggak sehat, pola makan apalagi, tidak ada tidak tolak kemungkinan saya enggak kena hipertensi ke depannya itu. Kan yang penting kita harus kontrol tekanan darah kita sekarang. Ya, kontrol supaya kita tidak kena hipertensi. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab persoalan Pak Wisnu ya. Wah, Pak Wisnu yang tetapin loh, itu pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan lagi Pak Taisan, tadi kelewat. Bu Siti Aisyah, ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Nah, ini adalah Pak Agus bertanya, orang pemarahkah yang mengakibatkan dia hipertensi ataukah karena hipertensi orang itu lebih cenderung jadi pemarah? Saya bisa katakan lah itu bila kita marah, kita akan rasa badan kita itu rasa panas ya, rasa tensi sama badan kita. Jadi bila kita marah itulah sebenarnya badan kita dalam tekanan yang tinggi, dan bila kita kerap aja marahin orang ataupun dimarahin, dan itu sebenarnya akan menyebabkan hipertensi juga. Sebenarnya lah begitulah. Kalau dari segi dimarahin orang tuh, semestinya dimarahin orang kita akan jadi stres, Kak. Jadi stres, kemudian kita senang aja untuk marahin orang lain pula. Jadi ya akan terus berlaku gitu, dan akhirnya akan senang mendapat hipertensi lah. Nah, gitu. Boleh sharing ya, Bu Aisyah? Boleh Bu Antika. Ya, saya sharing ya. Saya itu kapan hari, Bu, 2 bulan yang lalu, itu memang mengikuti seminar tentang pembuluh darah. Terutama itu yang dibahas adalah pembuluh darah otak. Kita itu memang makan dari kecil sampai kita seusia gini, pasti makanan kita memang tidak pernah ada yang sehat, terutama yang berlemak. Plak itu pasti akan terjadi di pembuluh darah kita, dan dari pembuluh darah pembuluh darah yang ngeplak itulah semakin hari semakin oksigen itu tidak bisa naik ke otak. Kalau tadi Pak Agus bilang kita ini menjadi pemarah bisa kena hipertensi, atau dari hipertensi dulu baru kita bisa menjadi seorang yang pemarah. Itu dari karakter ya. Kalau karakter kita ini udah keras ya, itu memang ancamannya bisa kena hipertensi. Karena di saat kita meledak-ledak, pembuluh darah kita ini benar-benar sudah ada plak, tidak pernah ada solusi untuk membersihkan, kemudian dia meledak-ledak. Di saat meledak-ledak, dia itu mekar, membengkak. Seperti itu. Di saat membengkak, itu bisa terjadi pecahnya pembuluh darah. Itu kalau orang-orang yang mudah marah. Makanya ancamannya orang pemarah itu kalau tidak kena stroke, pasti kena serangan jantung. Seperti itu. Bahayanya di situ. Nah, ini dari saya dapat hasil seminar tentang pembuluh darah. Seperti itu ya. Pola makan itu memang menunjang, genetik itu sangat menunjang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Bu Antika sudah dibantu untuk menjelaskan. Ya, siang Pak. Dengan siapa nih Pak saya berbicara? Karena di Zoom-nya ini namanya masih Galaxy A9. Bisa dibantu untuk buka kameranya Pak? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa? Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Oong, temannya Bu Esti. Bapak Oong, ya boleh silakan Pak Oong. Temannya Bu Esti ya Mbak. Iya, baik Pak Oong. Silakan. Kepada pembicara hari ini sangat luar biasa Mbak Siti Aisyah dari Kuala Lumpur ya, bagus sekali ya. Ya kebetulan saya satu kantor dengan Bu Esti, dan saya adalah juga
pengguna sekaligus distributor dari Nutrik ini. Oh ya, masalah hipertensi ini memang kalau saya kebetulan tenaga medis, saya seorang dokter di tempatnya Mbak Esti. Jadi begini Mbak ya, ini mungkin sharing, mungkin masalah penyakit hipertensi ini di Malaysia dengan di Indonesia ini saya rasa beda ya. Beda karena kita beda apa ya kondisi, beda situasi, mungkin beda lingkungan, mungkin beda gaya hidup ya. Tapi pada dasarnya memang hipertensi ini suatu penyakit yang ya bisa menyerang ke siapapun, baik laki-laki maupun perempuan ya. Karena faktor risikonya yang tadi dikatakan mungkin dari Pak siapa tadi ya Pak dari yang umurnya 60-an tadi, ya memang betul berusia di atas 65 itu memang faktor resiko hipertensi. Ya, itu salah satunya faktor resiko itu di atas 65 itu kalau di Indonesia namanya lansia. Lansia itu ya di atas 60, rata-rata 60 itu di Indonesia sudah lansia. Nah ini dari faktor-faktor resiko yang ada ini memang harus kita pilah-pilah. Karena nantinya ada hipertensi primer, hipertensi sekunder, dan itu mungkin nanti cara diagnosanya bagi dokter dan terapinya itu memang beda-beda. Tadi Pak Tison sudah panjang lebar juga menerangkan ya. Tapi yang harus ditekankan di sini adalah, oke, masalah pengobatan secara kimiawi, itu kalau kita memakai secara terus-menerus, itu saya pribadi seorang dokter tidak begitu sangat menganjurkan. Karena apa? Kalau toh nanti dipakai terus-menerus, namanya kimia itu mempunyai efek samping. Ya, efek sampingnya terutama ke renal, ginjal. Nah, ke renal atau ginjal ini ya otomatis setelah sekian tahun minum secara terus-menerus akan terjadi apa yang namanya gagal ginjal atau yang kita sebut kalau di tempat kami itu CKD, ya. Chronic kidney disease itu adalah penyakit ginjal yang harus kalau dia sampai kronis dan jatuh kepada step yang kelima harus cuci darah. Nah ini salah satunya pemakaian minum obat-obat hipertensi jangka panjang. Misalnya umur ada loh, umur 20 tahun itu tensinya 180/100. Padahal umur 20 tahun masih mudanya, masih segar-segarnya dibandingkan yang umur 65 tadi ya. Tetapi di sini ya harus minum. Kalau saya pribadi itu tak kasih obat untuk medis tetap. Nah, nanti suplemen yang dikatakan teman-teman kata juga kita berikan. Kalau toh nanti kalau kita kontrol tensinya itu sudah normal 120 misalnya per 80. Walaupun faktanya di lapangan di tempat kami itu kalau ada orang yang sudah tensinya stage 3, stage 2 misalnya 190/100 itu untuk normal plek nggak iso. Nggak bisa. Jadi misalnya sudah pernah 200/100 itu normal-normal lo ya cuma 140/85/90. Untuk ngeplek 120/80 seperti orang sehat, seperti atlet itu tidak bisa. Nah, itu tetap minum, tapi harus diimbangi dengan pola makan. Nah, pola makan ini memang sangat penting, walaupun ada dokter yang mengatakan, wah, pola makan itu nggak perlu, wong itu cuma 20%. Tetapi garam itu sendiri seperti pupuk. Kalau orang hipertensi sekarang, saya punya pengalaman menarik, ibu-ibu hipertensi, dia itu sebetulnya nggak sakit hipertensi, ada penyakit lain. Penyakit lain itu waktu itu keracunan apa, terus akhirnya minum air putih dicampur garam untuk menetralisir. Kalau nggak keliru kesengat lebah atau kesengat kalajengking. Nah, setelah minum apa yang terjadi? Tensinya tuh naik. Biasanya 140/90 menjadi 180/95 seperti itu. Nah, berarti garam ini benar-benar meningkatkan tekanan darah. Nah, ada juga dokter yang mengatakan, oh garam itu nggak apa-apa, asal pemakaiannya pinter. Bagaimana caranya? Orang Indonesia terutama di tempat kami, Bapak Ibu, Pak Tison ya, Bu Siti, mungkin nutrisional lebih
paham ya? Orang pakai garam di Indonesia itu masak sampai misalnya bikin tengkleng Solo itu kan enak banget, itu sate Solo itu enak ya. Itu ngasihnya garam pas umup, airnya mendidih. Nah itu nggak boleh, justru malah jadi racun di situ. Nah kalau oke pakai garam yang aman itu sayuran itu dingin dikasih baru itu lebih aman daripada yang mendidih tadi dikasih garam. Itu salah satunya. Mungkin nanti dari Mbak Siti Aisyah bisa menerangkan dari sisi nutrisionisnya. Nah, yang ketiga tadi dikatakan efek sampingnya ada stroke, ada gagalnya, benar. Stroke sendiri apa? Stroke sendiri itu ada dua. Jadi ada stroke pecah, gapnya itu pembuluh darah yang ada di otak itu mengalami ruptur, pecah karena tekanannya itu terlalu tinggi. Istilahnya selangnya itu tekanan air yang tinggi itu serangnya nyeprot ya gitu. Akhirnya apa? Di otak terjadi pendarahan namanya bleeding. Nanti akan terjadi pendarahan yang hebat, orangnya tidak sadar sampai wassalam alias koma meninggal gitu kan. Ada lagi stroke yang sifatnya sumbatan. Kalau sumbatan biasanya jarang yang berhubungan dengan hipertensi. Tadi dikatakan oleh Pak Tison tadi disebabkan oleh adanya cairan atau lemak yang tinggi yang menggumpal atau darah yang sangat kental, misalnya penyakit gula, itu juga bisa menyebabkan stroke. Tekanan darah yang tinggi tadi, stroke-nya adalah stroke pecah pembuluh darah di otak, alias bleeding stroke. Nah, yang di sini untuk tekanan tadi itu akan bisa menurun kalau memang benar-benar orangnya satu tadi pola hidup, pola makan habitual kehidupannya harus santai. Wah, saya santai dok, saya nggak makan apa-apa, saya juga nggak pernah marah-marah. Tadi betul, marah itu pemicu. Jadi pemicu jantung debar-debar itu karena dia marah. Biasanya dapat cuan 100 juta, sekarang cuma dapat cuan 20.000 ya, marah-marah biasa kan. Nah akhirnya apa? Tekanan naik, pembuluh darahnya menyempit. Nah kalau di dokter itu pembuluh darah yang nyempit itu tekanannya tinggi. Harusnya apa? Dikurangi, dilebarkan, namanya vasodilatasi dengan obat-obatan. Akhirnya apa? Darah akan tenang lagi. Tekanan juga akan turun. Dari 190/100 dengan dilebarkan pembuluh darahnya akan menjadi turun. Kalem, istilahnya tekanan itu kalem. Kayak Putri Solo itu jalannya kan lenggat-lenggot, kalem gitu ya. Tapi kalau sudah tekanannya tinggi, pembuluh darahnya sempit, wah itu tatap kanan, tatap kiri, apalagi menjelang pemilu di Indonesia ini ya juga sudah kondisinya panas-panasan ya, itu banyak orang yang stres, tekanannya naik. Nah, untung kita punya tadi obat-obatan atau kalau istilah saya tuh saya kok lebih cenderung ke fitofarmaka atau herbal. Kalau saya pribadi dokter, saya pernah ke perjalanan ke Tianjin, ke Cina, itu justru orang-orang sana itu banyak memakai herbal. Obat-obat yang kimiawi, yang sifatnya ABC, efek sampingnya Z, D, dan lain sebagainya itu banyak mereka tinggalkan. Akhirnya apa? Satu, pola makan bagus, daya stresnya disetel dengan baik, orang setting kendu, kalau dalam Islam sendiri, kalau orang dalam kondisi marah, tekanannya itu tinggi. Nah, akhirnya kalau orang marah, ya sudahlah, leren, ambil air wudhu. Kalau marahnya berdiri, silah duduk. Kalau silah duduk masih marah, berbaring. Seperti itu. Nanti tekanan darah, kalau orang berdiri tekanannya kuat. Kalau duduk kan berkurang. Kalau berbaring agak enak. Nah mungkin itu. Mungkin untuk pembahasan hipertensi itu masih banyak. Itu dibahas 2-3 jam nggak akan habis. Itu mungkin sharing dari saya. Itu bagus, saya setuju sekali dari Bu Siti Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Oong untuk sharing mengenai Zoom kita siang hari ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya kembali untuk di sesi tanya siang hari ini? Iya, Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya kembali, Bapak Ibu?
Oke, baik Bapak Ibu, mungkin mungkin tadi kita sudah mendengarkan sesi tanya jawab oleh Ibu Siti Aisyah dan beserta Bapak Ibu member sekalian ya. Nah, di sini sebelumnya kita selanjutnya ini kita akan tutup untuk acara Zoom kita siang hari ini. Nah, sebelum kita tutup nih Bapak Ibu nih, Ika boleh minta bantuannya kepada Bapak Ibu untuk dibuka kameranya untuk kita foto dokumentasi untuk sesi Zoom siang hari ini gitu. Oke, baik. Saya nggak berani, Wika. Mohon izin. Iya, nggak apa-apa Bu Yeni. Ayo Bapak Ibu, untuk dibuka sesi kameranya nih, untuk kita bisa foto untuk dokumentasi. Tuh pakai selendang aja ya. Boleh Bu Yeni. Enggak, masih di mute. Kirain di mute. Nah, Mbak Ika. Jangan. No. Lanjut aja. Silakan. Oke, ini kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ika akan untuk capture untuk sesi foto dokumentasi untuk Zoom kita siang hari ini. Masas, Bos. Ada yang nanya kenapa Bu Yeni, Pak Adrian. Masas, Bos. Mohon izin. Oke, lanjut. Iya, sebentar. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah Ika screenshot untuk foto dokumentasinya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi Ika ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat berpartisipasi untuk meluangkan waktunya untuk hadir di acara Zoom kita sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Joseph Tong selaku Chief Business Officer Nutrik, Bapak Tyson Lim selaku Training Manager Nutrik Group, Bapak Albert selaku Country Manager Nutrik Indonesia, dan Pak Alvin selaku Sales Manager Business Development Executive Nutrik Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, itu aja yang bisa Ika sampaikan. Dan untuk jadwal Zoom selanjutnya untuk kedepannya kami akan share kembali untuk linknya, dan sebelum itu Ika akan share untuk jadwalnya nanti akan diinfokan kembali ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja yang bisa Ika sampaikan. Ika pamit dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, semua Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa Pak Ini JT, ada- Pak Tesan, Ya, semuanya. sampai ketemu. Ya, tapi Sampai tak Bu nampak Siti, Bu thank you. Yeni. Sampai ketemu Ya, Pak, terima thank kasih. you. Ingat ya semua, pencegahan lebih bagus dari penyembuhan ya. Amin, Ada semangat. suplemen, dapatkan suplemen. Dari mana? Dari Nutrik lah. Yes, always. Oke, bye-bye. Betul. Bye-bye. Yeni, Terima Yeni, kasih. Yeni, Ya, Pak Yeni Tesan siap. jangan massage mulu ya, cari omset ya. Massage dulu, habis ini fight. Siap, Pak Tesan, siap. Semangat. Semangat, semua gerak semua, ayo bangkit. Oke, pamit dulu ya. Dadah, thank you Pak JT, Pak Tesan.